Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita berdua di OBP, obrolan bawah pohon. Apa kabar sahabat OBP semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Dan selalu taat sama aturan Allah dan juga selalu diberi kesempatan untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allahnya. Semakin taat. Ya, amin ya rabbal alamin. Balik lagi sama OBP dengan membawa keseruan baru di tahun menginjak tahun kedua ya. Iya kan? Udah 1 tahun berlalu. Dan terima kasih semuanya sudah mendoakan kami istiqomah konten. Dan yang subscribe. Iya, mudah-mudahan ya subscribe. Mudah-mudahan channel ini bisa membantu kami berdua dan juga seluruh orang-orang yang menonton untuk bisa sedikit menambah pemahamannya tentang Islam. Iya, amin ya rabbal alamin. Doakan OBP bisa sampai ke tahun-tahun berikutnya. Setahun itu lumayan ya, menjajakinya luar biasa. Tapi nggak terasa juga ya, waduh, Masya Allah. Iya, yang nonton nggak terasa ya. Yang tiap hari mikirin, aduh belajar apa lagi nih. Masya Allah, itulah lika-likunya ketika kita mau ini ya, mau istiqomah, mau menyampaikan banyak sekali onak dan duri. Aduh, curhat bu. Nah, ngomongin soal yang lagi viral, sebuah film ya, film yang lagi masih tayang nih kayaknya di bioskop, Ipar Adalah Maut. Apakah kita ngomongin Ipar Adalah Maut? Enggak. Kita ngomongin yang lebih di atasnya, yang lebih mendatangkan maut. Tapi bayangan maut itu kan sesuatu yang rusak gitu. Yeah. Pokoknya rusak lah gitu. Nah, kita akan ngomongin masalah demokrasi adalah maut. Aduh ya, berat ya. Ya, di sini nanti mungkin kita akan bikinkan ini ya, satu video lagi tentang ngebahas tentang demokrasi itu yang gimana-gimananya. Tapi di sini secara garis besar dulu mau kita sampaikan bahwasanya dari pembahasan-pembahasan yang sudah ada, yang sudah kami sampaikan, kayaknya nih ada ujung pangkalnya, kalau nggak sekularisme, kapitalisme, ya juga tentang demokrasi ini. Dan demokrasi adalah maut gitu ya, karena itu bahaya banget. Kalau ngomongin soal demokrasi, mungkin sahabat OBP taunya adalah masalah tentang pemerintahan, pemilu, kemudian kekuasaan gitu ya. Dan memang tidak lepas dari itu, tapi berbagai perintilan-perintilan atau apalagi turunan-turunannya banyak gitu ya. Ya, ngomongin soal yang kemarin baru kejadian gitu ya, masalah pilpres, kemudian nanti yang dihadapan oleh banyak warga-warga ibu kota, maksudnya warga-warga kota, kabupaten, itu banyak juga nanti akan memilih kepala daerah. Itu juga tentang demokrasi juga, bagaimana memilih pemimpin. Kalau kemarin kita bicara soal pilpres ya, banyak banget ibu ya. Dan insya Allah sahabat PP semuanya sudah tergambar dan semakin melihat ke arah mana sih kepemimpinan kita yang berikutnya gitu. Iya, kekacauannya apa yang jadi apa sih, kan biasanya lawan ibu ya. Tidak ada apa sih, kalau demokrasi itu tidak ada musuh yang abadi, tidak ada kawan yang abadi. Iya kan, yang awalnya jadi musuhan jadi yang ada jadi lawan lawan ternyata jadi kawan, yang tadi kawan jadi lawan. Nah, itu kenapa gitu? Kenapa? Karena yang ada itu hanya kepentingan abadi. Waduh, dalam ini. Ingat, tidak ada lawan abadi, tidak ada kawan abadi, yang ada kepentingan abadi. Jadi yang lawan bisa jadi kawan, yang kawan bisa jadi kan lawan. Gitu kan yang terjadi di pilpres kemarin itu kan, bener. Mulai dari pencalonannya gitu ya, yang diributkan sampai dibikin apa sih guyonan gitu ya, lagu-lagu yang ya ininya ya wajar lah dia gitu. Sampai akhirnya kan biasanya, dan itu selalu terjadi kan kemudian calon paslon yang ternyata kalah itu juga mengajukan gitu kan, ada kecurangan lah, apalah gitu ya di ajang pilpres itu. Tapi kan ujung-ujungnya juga mereka nggak bisa gitu ya, walaupun mereka sudah memberikan bukti misalnya ada kecurangan lah apalah gitu. Iya, dan ujung-ujungnya nanti di akhir misalnya sudah mau menjabat gitu ya, nanti yang lawan tadi dikasih sesuatu gitu ya, jabatan, jadi berkoalisi lagi gitu kan ya, itulah. Dan itu sudah terjadi, kalau kita bicara Indonesia sudah terjadi dan itu berkali-kali gitu loh. Berkali-kali masuk ke dalam tanda kutip rusaknya demokrasi. Tertipu gitu. Wah, dulu membela ini lah, ujung-ujungnya berkawan lagi dia. Jadi umat Islam di Indonesia itu sudah banyak tertipu dengan hal-hal yang tadi yang berbau demokrasi tadi, yang ke arah ke mencari kekuasaan tadi gitu ya.
ya tadi nggak hanya masalah itu saja gitu ya, memang cacat bawaannya udah dari lama, udah dari lahir ibaratnya, dari bawaan cacat bawaan gitu ya, karena memang permanen banget ya, permanen banget karena buhulnya juga sudah memisahkan agama dari kehidupan gitu. Makanya ujungnya kan membawa kepada kerusakan demokrasi ini. Lantas kan kaum muslimin malah ya harusnya membuka mata gitu ya, membuka hati, pikiran gitu ya, bahwa demokrasi ini adalah nanti yang kata Budian tadi ya, itu kan bukan dari Islam gitu. Sementara umat Islam memakai aturan itu dengan demokrasi, ya bagaimana bisa selesai gitu masalah kehidupan umat gitu ya kan. Iya. Dan demokrasi ini juga gagal mensejahterakan umat, gagal memberikan keadilan, kemudian gagal menjaga ketaatan gitu. 3 hal itu tuh kita rasakan banget ya Bu ya. Ketimpangan, kesejahteraan terhadap ekonominya gitu. Bener. Iya ya, bahkan kemarin ada siapa kawan ada yang menyampaikan begini, sekarang itu nggak ada ekonomi itu antara kaya menengah ke bawah, yang ada tuh langsung kaya atas sama bawah. Menengahnya nggak ada. Berarti kita nih di kan adalah masyarakat di bawah garis kemiskinan. Jadi yang di garis kemiskinannya siapa? Artinya di bawah semua. Aduh ya, kesejahteraan di bawah demokrasi itu ilusi banget ya. Bahkan ada kan kemudian ya salah satu podcastnya Densu ya, yang artis itu yang konflik sama suaminya tentang mengasuh anak. Oke. Jadi dia itu cerita bagaimana dia itu ingin dapat hak asuh anak. Pokoknya bisa nonton sendiri ya, sahabat OBP. Intinya sebenarnya dia sudah menang gitu untuk hak asuh anak, tapi ternyata tetap tidak bisa gitu. Lalu dia bilang karena katanya aparat itu diam, maksudnya dari sisi yang harusnya membela dia itu juga diam. Nah, sampai dia ada statement dia yang itu tuh menit keberapa gitu ya, memang karena negara kita ini lamban gitu katanya gitu, lamban dan tidak serius katanya untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi sudahlah saya berdamai dengan diri saya katanya. Jadi pokoknya ada beberapa kasus ya, baik itu tadi kasus perceraian sampai perebutan anak, kasus tentang KDRT gitu ya, dan kasus yang lainnya itu pasti ada statement negara kita tuh lamban. Iya benar. Dan tidak betul-betul gitu sungguh-sungguh dalam menyelesaikannya. Itu masalah keadilan tadi ya, tentang tapi kayak demokrasi memang gitu. Yang ada masalah dulu gitu baru. Iya. Gagal juga dalam menjaga ketaatan gitu ya. Jadi dibiarkan tetap maksiat jalan. Jalan selama enjoy dengan kemaksiatan itu ya sudah, nggak usah taat nggak apa-apa gitu ya. Munculnya aliran-aliran sesat gitu yang kemudian saking dibebaskan ya demokrasi tadi ya, oleh bentuk rakyat. Terus tuh jargonnya yang hak kebebasan itu ya. Iya benar. Kebebasan beragama, kebebasan kepemilikan, kebebasan berpendapat, sama kebebasan berperilaku. Wajar kalau hari ini orang kenapa sih para remaja-remaja biasa aja lah nggak usah diatur-atur, masalah ini kan suka-suka saya lah, ujung-ujungnya kalau ada sesuatu hal terjadi sama dia nangis lagi gitu. Aduh, nangis menyalahkan siapa gitu. Demokrasi ini sudah cacat bawaan dan permanen. Iya benar, cacat bawaan. Bawaannya dari mana? Nanti kapan-kapan mungkin kita bahas dari mana demokrasi ini sebenarnya yang memang habis. Terus nanti ada yang bilang wah kalian tuh enak aja ngomong gini kan, kalian tinggal di sistem negara demokrasi, sudah diberi fasilitas apa gitu. Iya pasti tuh. Itu mana tuh? Itu membedakan ya antara kita yang hidup di demokrasi ini kan sebenarnya sudah di luar kuasa kita gitu ya. Nah makanya tapi kita punya pilihan juga untuk bersuara gitu ya tentang sistem demokrasi ini adalah sistem yang tadi cacat bawaan dan permanen karena dia dari akal manusia yang lemah dan terbatas. Iya. Kalau misalnya tinggal di mana dan sebagainya tadi ya memang kita sudah dengan pengaturan sistem yang tadi dibuat oleh manusia berhubung kalau mengembalikan lagi hukum, kalau kita sebagai seorang manusia kan hamba. Kalau hamba itu kan berarti harus punya sesuatu hal yang mengatur kita. Kenapa nggak dikembalikan pada aturannya Allah? Dan itu dari mana tuh dapatnya? Ya dari mengkaji. Ya kita dapat ilmunya gitu kan dari mengkaji. Kemudian kalau dengan dari taat aturan tadi ya memang taat sama Allah tuh nggak ada yang salah.
Yang salah itu kalau tidak taat. Dan demokrasi mengajarkan ketidaktaatan kepada pencipta. Ya itulah, demokrasi adalah maut. Dari segala macam aturan-aturan yang itu bersumber dari demokrasi, semuanya cacat bawaan dan akan permanen terus-menerus. Demokrasi itu dia dari sekularisme gitu ya, memisahkan agama dari kehidupan. Produknya. Ya. Ketika ibunya sudah begitu ya, udah tipe kalian sudah tidak mau pakai Allah lagi dalam kehidupannya, tidak mau pakai aturan pencipta lagi ya, wassalam. Iya ya. Sebenarnya kan kayak gini, Indonesia tuh kalau dibilang-bilang agamis, maksudnya bukan agamis ya, umat muslimnya banyak. Terbesar di dunia kan, dari sisi jumlah. Kita juga tetap sholat. Tetap sholat. Iya kan? Orang-orang tetap beribadah, bahkan haji tadi aja itu terbesar itu dari Indonesia. Artinya kan taat-taat semua nih. Nah, tapi perkaranya kenapa kok masih banyak yang banyak yang tidak taat ya? Tadi karena sistem yang sudah ada hari ini itu ya tadi. Sistem yang menjauhkan diri dari tidak menjaga gitu ya. Benar. Tidak, kalau Islam itu kan dia terhadap aturan ini, untuk aturan ini dia ada pencegahan dan penjagaan gitu. Jadi kalau sebelum dan sesudah terjadi itu ada aturannya. Iya. Jadi benar-benar dijaga dalam rangka ketaatan kepada Allah. Kalau yang ada saat ini yang kita rasakan bareng-bareng ya, ketika ada kejadian baru mikir dan kadang solusinya juga malah enggak solusi banget gitu ya. Iya. Malah jadi timbulkan masalah baru. Tambal sulam ya, tambalkan ke sini nanti yang ini masih bolong, udah disulam lagi ya, itulah. Dan ya itu yang terjadi hari ini. Yang kan yang kayak masalah ekonomi aja ya benar. Susah, UKT mahal gitu. Terus mahasiswanya disuruh pinjol. Kan ada itu kan. Atau gini, ada loh kemarin tuh ada satu lihat postingan gini, kuliah sambil kerja itu capek. Gitu. Jadi kalau UKT tadi mahal, kemudian mahasiswa itu cobalah sambil bekerja. Orang kuliah misalnya pagi ya, misalnya pagi sampai siang atau sampai jam berapa gitu. Kemudian taruh sampai siang aja lah misalnya. Kemudian siang sampai malam dia kerja. Pulang-pulang capek belum ngerjain tugas, besok pagi udah kuliah lagi. Aduh, kasihan. Iya. Ya Allah, dan orang kuliah itu kan pengennya tuh ujung-ujungnya nanti ini ya, kehidupan lebih baik, kemudian jadi membantu bangsa dalam pendidikan, kemudian ya memperbagusi inilah generasi ya, dengan generasi yang berpendidikan. Tapi sekali lagi buah dari demokrasi, sistem pendidikan demokrasi kayak begitu. Jadi kalau misalnya ada orang ngomong ya Bian untuk menyuarakan Islam di sistem demokrasi itu nggak bisa. Nggak bisa, karena demokrasi itu adalah yang menghancurkan Islam itu sendiri. Lalu bagaimana mungkin ya ada orang yang mau membela Islam tapi dengan demokrasi? Nggak mungkin bisa. Caranya dengan pasti demokrasi akan berbenturan gitu. Iya benar, maunya itu dalam diri kaum muslimin sistem demokrasinya cabut, ganti dengan sistem Islam. Nah itulah, demokrasi adalah maut. Masih kulit-kulitnya aja kita bahas, belum secara spesifik. Kalau mana mautnya yang apa aja gitu. Iya benar banget, buah dari demokrasi gitu. Yang kita rasakan sekarang. Dan kalaupun ini hanya omongan dari kami berdua, berarti tolong coba diresapin dari berita-berita atau dari fakta-fakta yang terjadi di sekeliling lebih mengerikan ya daripada itu adalah maut tadi. Iya. Bisa jadi konsep pergaulan yang terjadi di film tersebut itu adalah imbas dari ketidakpahaman terhadap hukum Islam gitu ya kan. Akhirnya ya tadi karena negara demokrasi gitu ya. Ya itu tuh salah satu aja gitu efeknya di produk hukum demokrasi ini. Jadi kalau kan ada yang nonton tuh nangis, kesel gitu tapi kepikiran harus lebih kepikiran lagi, demokrasi adalah maut. Demokrasi bisa menghancurkan kita semua. Ujungnya harus balik ke Islam. Baik, terima kasih sahabat OPP sudah menyaksikan video kami kali ini. Mudah-mudahan sedikitnya dari kami membawa manfaat bagi sahabat OPP semuanya. Oke, saya Dian Angelwati. Undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.